Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum mulai cerita, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang suka berbohong? Apa sih yang kalian rasakan? Senang? Biasa-biasa saja? Takut? Atau panik? Nah, hari ini saya akan menyampaikan cerita yang saya tulis sendiri dari pengalaman membaca-baca buku, membuka-buka YouTube. Saya dapat membuat sebuah cerita berbentuk fabel yang berjudul Buah dari Kejujuran. Di sebuah hutan hiduplah seekor kancil bernama Lilo. Lilo dikenal sebagai hewan yang licik dan suka berbohong. Pada suatu hari, Lilo sedang duduk di teras rumahnya sembari bergumam. Aduh, aku sangat bosan. Apa yang harus kulakukan? Setelah berpikir sejenak, Lilo memutuskan untuk bergegas ke hutan. Setibanya di sana, Lilo mendengar percakapan hewan-hewan di sana. Mereka berkata bahwa sang raja hutan sedang mengadakan sayembara untuk menemukan mahkota emas miliknya yang hilang. Barang siapa menemukan mahkota tersebut, maka akan diberi hadiah. Lilo yang mendengar percakapan itu tertarik untuk mengikuti sayembara. Kemudian Lilo menyusuri hutan. Saat berjalan-jalan di hutan, Lilo melihat barang berkilau di balik semak-semak. Hayo coba tebak, apa yang di balik semak-semak itu? Ternyata itu adalah mahkota emas milik Leon. Namun, alih-alih mengembalikan mahkota tersebut, Lilo justru melakukan ide licik yang muncul di pikirannya. Kalau aku punya mahkota emas ini, maka aku akan jadi hewan terkaya di hutan ini. Kemudian Lilo menyembunyikan mahkota tersebut dan memastikan tidak ada yang melihatnya. Aku kaya, aku kaya. Tanpa ia ketahui, ternyata di balik semak belukar ada Tutu sang kura-kura yang melihat kejadian tersebut. Wah, Lilo menemukan mahkota milik Leon. Tapi mengapa ia malah membawa mahkota itu pulang? Tutu yang keheranan memutuskan untuk diam-diam mengikuti Lilo. Sepanjang perjalanan, Tutu mengamati gerak-gerik Lilo. Ia ingin memastikan apakah benar yang ia lihat. Ternyata benar. Setibanya di rumah Lilo, Lilo dengan bangga mengenakan mahkota tersebut. Akulah hewan terkaya di hutan ini. Tutu yang mengikuti Lilo diam-diam melihat kejadian tersebut. Kemudian Tutu menghampiri Lilo. Melihat kedatangan Tutu, Lilo lantas terkejut dan menyembunyikan mahkotanya. Apa yang barusan kamu kenakan, Lilo? Tanya Tutu berpura-pura tidak tahu. Apa? Aku tidak mengenakan apa-apa. Kamu salah lihat kali. Jawab Lilo dengan ragu. Aku tahu, Lilo. Tadi aku melihat kamu membawa pulang mahkota milik Leon. Mengapa kamu tidak mengembalikan mahkotanya? Tidak mau, aku yang melihatnya. Ini milikku. Aku bisa jadi sangat
karena mahkota emas ini. Mendengar jawaban Lilo, Tutu terlihat kecewa. Ia kecewa mendapati sahabatnya memilih mempertahankan benda yang bukan miliknya. Namun, Tutu tetap berusaha menasihati Lilo. Lilo, jika kau tidak mengembalikan mahkota itu dan Leon mengetahuinya, kamu bisa diusir dari hutan ini. Seluruh penghuni hutan tahu jika Leon kehilangan mahkotanya. Bisa jadi mereka ikut membencimu. Aku tidak ingin kau tinggal sendirian di luar sana jika semua mengucilkanmu. Jadi, kembalikan saja mahkotanya. Itu bukan milikmu, Lilo. Tidak mau. Jangan-jangan kamu iri kepadaku karena aku bisa jadi sangat kaya karena mahkota emas ini. Mendengar jawaban Lilo, Tutu sangat kecewa. Ia kecewa niat baiknya justru dianggap rasa iri. Baiklah, aku sudah mengingatkanmu, Lilo. Jika tekadmu bulat tidak ingin mengembalikan mahkota itu, jika nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Kemudian, Tutu pergi dengan rasa kecewa terhadap sahabatnya. Malam harinya, Lilo sangat gelisah. Kemudian, ia membaringkan tubuhnya. Pencuri, 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 pencuri. Hah? Apa? Aku bukan pencuri. Kamu pencuri, Lilo. Pergi sekarang dari hutan ini. Tidak, tidak, aku bukan pencuri. Aku bukan pencuri. Ternyata Lilo bermimpi buruk. Ia menjadi sangat ketakutan. Ia menjadi terngiang-ngiang dengan perbuatannya. Lilo takut jika mimpinya menjadi kenyataan. Setelah berpikir sejenak, Lilo bertekad untuk mengembalikan mahkota itu kepada Leon. Pagi harinya, Lilo bergegas untuk menemui Tutu. Ia ingin mengajak Tutu untuk mengembalikan mahkota itu. Kemudian, mereka berdua pergi menemui Leon. Setibanya di sana, semua hewan terkejut karena yang mengembalikan mahkota itu adalah Lilo, hewan yang dikenal licik dan suka berbohong. Kemudian Leon dengan bangga berkata, "Terima kasih, Lilo. Kau tidak hanya menemukan mahkotaku, tetapi kau juga menemukan kejujuran yang lebih berharga dari mahkota ini." Kemudian Lilo diberi 1 batang emas dan sekarung penuh timun. Ia pun menyadari bahwa kejujuran membawa ketenangan jiwa dan berbuah rezeki yang diterima. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak membuat nyaman. Cukup sekian dongeng yang aku bawakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!